di tenda kami ada Kunti. Hah? Kunti? Jangan bercanda kalian. Sumpah deh, di sini ada Kunti. Tadi waktu itu kami tidur, ada yang nyanyi di pojok tenda. Pas kami tengok, ada Kunti duduk di situ. Wajah Budi dan Rama itu benar-benar panik gitu teman-teman. Tapi si Danang langsung memotong perkataan mereka. Udah, gak usah diceritain sekarang. Ingat pesanku, kalau ada apa-apa jangan cerita di sini, tapi cerita nanti ketika sudah turun gunung. Akhirnya mereka semua tidur bareng dalam satu tenda. 6 orang dalam satu tenda cewek. Pada saat malam itu terasa panjang banget. Tapi akhirnya pagi datang juga. Waktu jam 5 subuh, mereka semua bangun dan bersiap untuk mendaki ke puncak. Tenda dan barang-barang lainnya ditinggal di padang savana. Karena ke puncak mereka cuma bawa peralatan seadanya. Perjalanan ke puncak itu butuh waktu sekitar 1-2 jam. Dan alhamdulillah perjalanan itu mereka lalui tanpa hambatan teman-teman. Nah, begitu sampai di camp, mereka langsung bongkar tenda. Peralatan diberesin karena rencananya ini mereka langsung turun hari itu juga. Takutnya kalau kelamaan malah kemalaman nanti waktu di jalur turun. Rombongan mulai jalan turun satu persatu. Si Arum masih ingat banget tuh urutannya waktu itu. Paling depan Rama, Arum, Nisa, Budi, Sarah, dan Danang yang berada di paling belakang. Beberapa kilometer pertama perjalanan masih aman-aman aja. Tapi tiba-tiba ada suara teriakan histeris terdengar dari suara arah Nisa. Nisa jongkok, dia nutup wajahnya dan nangis histeris. Langsung tuh semua pada berhenti dan berkumpul. Si Nisa kenapa? Si Nisa kenapa? Kamu lihat apa? Tapi sebelum si Nisa ini sempat ngomong, Danang ini udah bilang, udah jangan diceritain sekarang, turun dulu aja, ceritanya nanti aja. Setelah kejadian itu, langkah kaki si Nisa semakin berat. Dia seperti nggak kuat jalan cepat, padahal biasanya kalau turun gunung, itu kan lebih ringan ya, bahkan bisa sambil lari gitu teman-teman. Tapi Nisa ini jalannya lambat banget, seperti kehilangan tenaga gitu. Akhirnya, lagi-lagi rombongan itu terpisah menjadi 2 bagian. Si Arum, Rama, dan Budi di depan. Danang, Sarah, dan Nisa berada di belakang. Yang di depan jalan duluan karena takut terlalu sore perjalanan. Tapi sepanjang jalan, rombongan Arum ini lebih banyak diam. Suasana hening, sampai akhirnya si Budi bilang, kita jangan jalan cepat-cepat, tungguin yang belakang tuh. Danang kan paling hafal jalanannya, takutnya nanti kita nyasar. Rama menjawab dengan santai, udah aman bro, jalan aja, ini kan tinggal turun aja, nanti kalau nyasar bisa gampang lah. Si Budi kesal mendengar pernyataan Rama yang seperti itu. Kau ini masih saja bercanda, gak ada kapok-kapoknya. Akhirnya mereka semua ini lanjut jalan, sampai tiba-tiba mereka berhenti di sebuah pohon besar. Pohon ini kayaknya gak ada deh kemarin, ini apa jangan-jangan kita kesasar? Arum dan Budi langsung cemas. Mereka yakin waktu naik itu nggak ada pohon yang besar seperti ini teman-teman. Dan pohon ini aneh, nggak kelihatan waktu berangkat. Tapi lagi-lagi si Rama dengan santainya bilang seperti ini. Aku lihat kok pohon ini kemarin, kalian aja yang nggak sadar. Udah yuk lanjut, aku hafal kok jalannya, percaya aja sama aku. Akhirnya, meskipun cemas, mereka lanjut jalan. Setelah mereka lanjut jalan, meski masih cemas, nggak lama kemudian tiba-tiba udara kenceng banget. Suara udara itu datang dari arah belakang. Daun-daun di sekitar mereka ini bergetar keras. Si Arum langsung merasa nggak enak. Woi, cepetan jangan, aku nggak enak nih perasaanku, kata si Arum. Arum udah panik duluan nih teman-teman. Mereka bertiga pun langsung mempercepat langkah. Arum makin panik, dia udah nggak berani lagi nengok ke belakang. Di dalam hati terus ngomong, jangan nengok Rum, jangan nengok, fokus aja ke depan. Tiba-tiba ada suara bisikan halus di telinga si Arum. Tunggu. Si Arum langsung kaget nih. Dia ketakutan, gemeter, jantungnya ini berdebar gitu sambil istighfar. Suara apa itu barusan? Tapi nih sialnya, Rama ini waktu mulai ke belakang, itu tiba-tiba dia melihat sosok pocong gitu teman-teman. Si Rama ini langsung teriak sekencang-kencangnya. Arum dan Budi ini refleks ikut nengok, dan benar saja ada sosok pocong yang berdiri tegak di jalur yang baru saja mereka lewati ini. Tegak, diam, menghadap ke arah mereka. Langsung tanpa pikir panjang mereka semua pun lari. Mereka bertiga langsung lari sekencang mungkin. Gak peduli lagi ada apa di depannya itu, mereka pokoknya lari terus. Si Rama yang semalam sok berani sekarang jadi orang yang paling panik dan ketakutan. Mereka lari terus, nggak tahu seberapa jauh dia udah ninggalin jalur, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk tua di pinggir jalur. Di depan gubuk itu mereka itu melihat ada seorang bapak-bapak duduk sambil merokok, dan di depannya itu ada tumpukan jerami.
Arum ngelihat si bapak itu, langsung nanya ke teman-temannya, "Kalian lihat nggak bapak itu?" "Ya, aku lihat," jawab si Rama sama si Budi. "Alhamdulillah, berarti dia manusia, bukan hantu." Karena saking takutnya kan, ada bapak-bapak, otomatis langsung dikonfirmasi apakah itu hantu atau manusia gitu. Kebayangan teman-teman. Mereka bertiga mendekat ke bapak itu sambil ngos-ngosan. "Permisi Pak, numpang lewat." Si bapak pun menjawab, "Kalian kenapa ngos-ngosan seperti itu?" "Oh, nggak apa-apa Pak. Tadi lari aja karena pengen cepet sampai bawah," ujar si Arum. Tapi si bapak ini malah senyum teman-teman. Pengen cepet lari sampai bawah atau karena dikejar pocong? Langsung Arum, Rama, dan Budi saling pandang diam dan gak bisa ngomong. Kok bisa-bisanya ini bapak ini tebakannya benar gitu. Bapak ini tahu kalau mereka ini sedang dikejar-kejar hantu pocong ini teman-teman. Dan si bapak ini nyeletuk sambil tersenyum. "Ya tahulah, kan itu saya." Hahaha. Langsung nih si Arum terkejut. Ya Allah, baru aja dia ngomong seperti itu. Udara datang lagi, daun-daun di sekitar langsung berterbangan. Dan si bapak itu ketawanya semakin keras. Begitu si bapak tadi bilang, "Itu kan saya," sambil tertawa, si Arum, Rama, dan Budi lari kenceng-kencengnya. Udara makin kencang, daun-daun berterbangan. Suasananya ini kayak badai kecil gitu teman-teman. Mereka lari tanpa lihat ke belakang, jatuh beberapa kali, guling-guling-guling, kaki luka, baju kotor. Tapi itu gak ada yang peduli. Yang penting itu kabur dari situ secepatnya. Bahkan si Rama dan Budi yang biasanya santai dan banyak bercanda, sekarang itu nangis sambil lari. Mereka benar-benar ketakutan. Si Arum juga sambil lari, dia udah gak bisa nahan air mata. Tangisannya ini bercampur sama rasa takut. Dan dia bersyukur karena masih bisa berlari gitu teman-teman. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka sampai di tempat istirahat yang mereka pakai sebelumnya di saat naik. "Wah, alhamdulillah kita nggak nyasar," kata si Arum. Mereka duduk sebentar, minum air, menarik nafas sambil berdoa. Belum lama mereka duduk, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. "Arum, Rama, Budi, kalian apakah di situ?" Mereka nengok ke arah suara, ternyata itu Sarah sama si Danang sama si Nisa. Setelah berpisah, akhirnya rombongan itu bersatu kembali. Dan momen itu bikin Arum nangis lagi karena dia bersyukur banget. Rombongan yang tadinya terpisah jadi bisa ngumpul lagi teman-teman. Begitu Sarah sampai, langsung dia peluk Arum erat-erat. "Kukira kita nggak bakal ketemu lagi, Rum." Tapi saat pelukan itu selesai, Arum langsung lihat ke arah Nisa. Dan Arum pun kaget. Nisa lemas banget, tubuhnya itu kayak nggak kuat berdiri. Dia digendong sama Dana. "Nisa, kamu kenapa?" tanya si Arum. Nisa cuma noleh sebentar, tatapannya kosong. Dengan sisa tenaga, dia cuma geleng-geleng dan bilang pelan, "Nanti aja aku ceritanya." Danang langsung motong nih. "Situasinya udah nggak aman nih, ayo kita harus cepat turun sekarang juga." Karena Nisa udah nggak kuat jalan, cowok-cowok ini bergantian buat gendong Nisa untuk turun ke bawah. Si Danang, Budi, lalu Rama. Mereka bergantian buat gendong Nisa. Mereka terus jalan secepat mungkin, dan tepat saat azan maghrib berkumandang, mereka akhirnya sampai di luar area hutan. Itu mereka sampai di luar hutan, semua merasa sedikit bersyukur, akhirnya mereka bisa bernapas tenang. Tapi pas mereka mau lanjut jalan-jalan ke rumahnya Danang, Arum tiba-tiba lagi denger suara halus di telinganya. Mau kemana? Mau kemana?" Nah, begitu dengar suara itu, langsung badan Arum ini kaku, gak bisa digerakin sama sekali. Dia itu kayak nge-freeze gitu, kayak membeku di tempat. Matanya ini nanar, napasnya ini terengos-ngos gitu. Danang yang sadar, dia nyamperin, dipegang budak Arum, dan bacain doa-doa sambil dia ngomong, "Jangan ganggu lagi, kami mau pulang." Gak lama, tubuh Arum bisa gerak lagi. Mereka pun buru-buru jalan ke rumah Dana. Sampai di sana, mereka disambut sama orang tuanya Dana. Bapaknya dan ibunya langsung nyuruh yang perempuan si Arum sama Sarah, Nisa ini buat bersih-bersih dan istirahat. Sementara si Rama, Budi, dan Danang dipanggil ke rumah. Arum pun mengintip dari jendela. Dia melihat bapaknya Danang ini marah besar, terutama kepada Danang. Arum menduga. Bapaknya ini marah karena mereka nekat naik ke gunung A, padahal udah jelas-jelas gunung ini tuh ditutup. Dan lebih parah lagi, mereka naik lewat jalur ilegal, bukan jalur yang seperti seharusnya. Menurut info dari orang-orang kampung, jalur yang mereka lewati itu adalah jalur menuju ke makam seseorang yang sesepuh desa di sana. Orang pintar yang sangat dihormati semasa hidupnya dulu. Makanya jalur itu agak angker dan penuh pantangan. Mungkin itulah alasan kenapa mereka diteror selama pendakian. Tapi meski diganggu macam-macam, setidaknya mereka ini selamat sampai di rumah. Namun satu orang masih belum selesai urusannya, Nisa.
Pas mereka semua tidur, Nisa ini mendadak kesurupan. Tubuhnya gemeter, mulutnya ini ngeluarin kata-kata kasar. Bodoh kalian semua, bodoh kalian semua, kalian ini gak tahu apa-apa. Matanya melotot, suara Nisa berubah jadi berat dan serak. Melihat kondisi itu, Danang langsung ambil tindakan. Dia bawa Arum dan Sarah pindah ke rumah tantenya. Sementara si cowok-cowok tetap berada di rumah buat jagain Nisa. Keesokan harinya, saat rombongan Arum, Sarah, Rama, dan Budi siap untuk kembali ke Bandung, Nisa belum boleh ikut pulang. Kata keluarganya Danang, Nisa masih sering kesurupan dan kondisinya belum aman buat dibawa pulang. Kayak masih kotor gitu, belum bersih gitu teman-teman. Maksudnya ini aura-aura yang mengganggu Nisa ini belum sepenuhnya bersih, makanya Nisa belum boleh pulang dulu. Mereka bilang, biar aja Nisa di sini dulu, tunggu sampai benar-benar pulih kondisinya. Kalian pulang aja dulu, gak apa-apa, kami bakal jagain Nisa di sini, ucap orang tua si Danang. Akhirnya mau gak mau Arum dan yang lain pulang tanpa Nisa. 3 hari kemudian baru mereka dapat kabar Nisa sudah pulih total dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Pihak keluarganya pun langsung menjemput si Nisa ke rumah Danang. Tapi waktu Nisa ngobrol sama si Arum, Nisa ini tidak pernah menceritakan apapun yang dialaminya di Gunung A ini teman-teman. Bahkan setelah sembuh dia benar-benar tutup mulut. Gak ada satupun yang berhasil menggali ceritanya, termasuk Arum sendiri. Namun cerita dari Sarah yang waktu itu bareng sama Nisa dan Danang turun ke bawah, si Sarah bilang, Nisa sering banget kesurupan sepanjang perjalanan turun. Bahkan belum sampai di rumah pun dia udah kayak diseret energi gaib gitu teman-teman. Dan katanya ada sesuatu yang nempel di tubuh Nisa, sesuatu yang kuat, itu yang buat Nisa agak berbahaya. Jadi cerita ini bukan buat cerita yang untuk nakut-nakutin kalau kalian senang pergi naik gunung gitu teman-teman. Tapi ini buat pengingat bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga sikap, hormati aturan, hormati alam, dan jangan pernah sombong saat mendaki gunung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.